Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang unsur-unsur kebudayaan. Konsep unsur-unsur kebudayaan maritim. 1. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. Menurut Kojaraningrat, sistem pengetahuan pada awalnya belum menjadi pokok perhatian dalam penelitian para antropolog karena mereka berasumsi bahwa masyarakat atau kebudayaan di luar bangsa Eropa tidak mungkin memiliki sistem pengetahuan yang lebih maju. Namun, asumsi tersebut itu mulai bergeser secara lambat. Unsur-unsur budaya 61 tahun karena kesadaran bahwa tidak ada masyarakat pun yang bisa hidup apabila tidak memiliki pengetahuan tentang alam sekelilingnya dan sifat-sifat dari peralatan hidup yang digunakannya. Banyak suku yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam. Tumbuhan-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Pengetahuan tentang alam sekitar berupa pranata mangsa, musim, sifat-sifat gejala alam, dan perbintangan digunakan untuk berburu, berladang, bertani, dan melaut. Pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan digunakan untuk melengkapi aktivitas mata pencaharian manusia. Pengetahuan tentang sifat-sifat zat yang ada di lingkungan sekitar manusia berfungsi untuk membuat peralatan dan teknologi bagi kebutuhan hidupnya. Pengetahuan tentang tubuh manusia digunakan untuk kebutuhan pengobatan yang dilakukan dukun yang mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Contohnya yang terkait sistem pengetahuan seperti keberadaan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, sampai institusi perguruan tinggi menunjang segala kemampuan berpikir dan bernalar. Yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan antropologi linguistik. Menurut Casey, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Yang kedua yaitu menurut Kojaraningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diungkapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa itu. Ciri-ciri menonjol dari bahasa atau suku bangsa tersebut dapat diuraikan dengan cara membandingkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga. Menurut Kojaraningrat, menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah karena daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling mempengaruhi berkembang dengan bahasa sering terjadi. Yang ketiga yaitu selain mempelajari asal-usul suatu bahasa tertentu ditinjau dari kerangka bahasa dunia. Dalam antropologi linguistik juga dipelajari masalah dialek atau logat bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara bagi masyarakat
tinggal di satu rumpun atau satu daerah seperti Jawa. Dalam analisis antropologi kontemporer, bahasa sering dikaitkan dengan konsep dan teori semiotika atau sintaksis yang tidak dibahas secara mendetail dalam antropologi, tetapi dibahas secara mendalam dalam studi ilmu linguistik yang disebut sebagai sosialinguistik. Yang keempat yaitu Contoh kasusnya yaitu, dalam hal ini misalnya saja masyarakat yang memiliki ras yang sama belum tentu mempunyai bahasa yang sama. Misalkan orang Thailand dan orang Sunda, mereka memiliki kesamaan ras yaitu pra-paleo-mongoloid, akan tetapi mereka memiliki bahasa yang berbeda. 3. Sistem organisasi sosial. Pertumbuhan masyarakat industri dengan peralatan teknologi yang semakin canggih menjadi unsur kebudayaan nasional yang dinamis menghadapi segala tantangan masa depan, baik dari luar maupun dari dalam. Maka organisasi sosial pun akan mengalami perubahan-perubahan yang drastis. Organisasi sosial dari unsur kebudayaan bangsa di daerah-daerah seluruh Indonesia yang disebut juga sebagai organisasi sosial tradisional, yaitu organisasi kekerabatan. Pada zaman lampau, organisasi kekerabatan menjadi pusat pengendalian kegiatan kemasyarakatan. Dari organisasi kekerabatan itu ditentukan bangunan dan struktur masyarakat yang mengendalikan fungsi-fungsi penyelenggaraan masyarakat. Fungsi-fungsi penyelenggaraan masyarakat dalam bangunan kekuasaan dan legitimasi pelaksanaan kekuasaan amat ditentukan oleh kekuasaan organisasi kekerabatan. Ikatan-ikatan kekerabatan merupakan jaringan yang dipelihara dengan cermat sehingga ia menjadi pusat pengendalian terselenggaranya masyarakat sesuai prinsip-prinsip yang dipelihara dalam tradisi yang kuat. Dalam hal kebudayaan nasional, istilah kekeluargaan dipergunakan untuk memperlihatkan adanya semangat kebersamaan atau solidaritas sosial yang terlepas dari semangat kekerabatan dengan hubungan darah. Semangat kekeluargaan diharapkan terdapat pada semua lembaga kemasyarakatan fungsional yang terbentuk menurut syarat-syarat yang diperlukan oleh organisasi sosial dengan fungsi-fungsi spesial itu. Contohnya dalam hal ini, kuasa seorang pimpinan suatu organisasi akan berbeda dengan wewenang yang dimiliki seorang bawahan. Adanya kedudukan sebagai pimpinan juga menambah tanggung jawab dan lahirnya budaya kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Konsep unsur-unsur kebudayaan, sistem teknologi dan peralatan hidup. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Menurut Koenjaraningrat, pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian, antara lain sebagai berikut. Alat-alat produktif. Alat-alat produktif adalah alat-alat untuk melaksanakan suatu pekerjaan berupa alat sederhana seperti batu untuk menumbuk gandum atau untuk menumbuk padi, dan alat-alat berteknologi kompleks seperti alat untuk menenun kain. Selanjutnya, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun beberapa fungsi sistem ekonomi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi sebagai sarana pendorong untuk melakukan produksi. Yang kedua, sistem ekonomi merupakan metode terbaik untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi individu. Yang ketiga, sistem ekonomi dapat menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. Yang keempat, masing-masing elemen, unit-unit ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan regulasi. Contohnya yaitu
Manusia berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, memanfaatkan setiap kesempatan kerja, ikut menjaga keteraturan ekonomi nasional, dengan berwirausaha, bersaing dengan sehat, sampai berpartisipasi dengan lingkup sistem ekonomi dunia dengan lembaga-lembaga terkait. Realita dalam kehidupan. 1. Konsepsi kebudayaan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan lainnya. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia disebut social animal atau hewan sosial. Karena sejak dilahirkan, manusia mempunyai dua kecenderungan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari kebudayaan. Apakah masyarakat itu tergolong masyarakat yang bersifat primitif ataupun masyarakat modern? Karena kebudayaan itu merupakan sarana manusia dalam rangka memenuhi berbagai kehidupannya. Bahkan Rorschach dan Warren mengemukakan bahwa kebudayaan bukan saja merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat di sekeliling manusia yang dibuat oleh manusia. Secara sederhana, kata kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau ways of life yang meliput cara berpikir, cara berencana, cara bertindak, di samping segala karya nyata yang dianggap berguna, benar dapat dipenuhi oleh anggota masyarakat dalam kesempatan bersama. Jika dilihat dari asal katanya, kata kebudayaan berasal dari kata budaya, bahasa atau bahasa Sanskerta yang merupakan bentuk Jawa dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Isu utama kebudayaan adalah segala macam ide dan gagasan manusia yang banyak timbul dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat itu. Isu utama kebudayaan itu adalah yang pertama, sistem pengetahuan, merupakan perencanaan untuk menyimpulkan gagasan dari hasil pengamatan alat indera. Yang kedua, nilai, merupakan kumpulan dari semua sikap dan perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku manusia tentang baik, buruk, benar, salah, baik terhadap objek material maupun non-material. 3. Pandangan hidup, suatu sistem pedoman yang dianut oleh golongan atau individu tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, religi atau agama. Semua gagasan yang berkaitan dengan kenyataan yang tidak dapat ditentukan secara empirik. Inti pokok religi adalah penyerahan manusia kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa manusia tergantung pada Tuhan dan Tuhan merupakan sumber keselamatan sejati bagi manusia. 5. Persepsi, pandangan seseorang yang bersifat individu terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Yang keenam, etos atau watak khas yang terpancar dari suatu kebudayaan disebut dengan etos kebudayaan. Etos kebudayaan menjadi pandangan hidup dari suatu golongan hidup masyarakat tertentu yang membedakannya dari masyarakat lainnya. 2. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan juga memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat. Peran penting atau fungsi kebudayaan bagi masyarakat adalah melindungi diri terhadap lingkungan alam, memberi kepuasan material dan spiritual bagi manusia dan masyarakat, memanfaatkan alam bila perlu menguasai alam dengan teknologi yang diciptakannya, mengatur tata tertib dalam pergaulan masyarakat dan norma-norma serta nilai-nilai sosial. Tidak selamanya keadaan masyarakat berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat tersebut. Kadang-kadang terjadi penyimpangan dalam masyarakat yang biasanya merupakan petunjuk bahwa 1. Kaidah-kaidah yang ada kurang lengkap atau telah tertinggal dalam perkembangan kebutuhan masyarakat. Kedua, adanya kaidah-kaidah yang kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka macam penafsiran dan penerapan.
3. Terjadinya kemacetan dalam birokrasi. 4. Diperlukannya lembaga-lembaga penyalur bagi kegiatan warga atau masyarakat yang lebih banyak. 5. Taraf ketaatan menurun sehingga perlu diteliti sebab-sebabnya. 6. Derajat kesatuan masyarakat agak menurun. Yang ketiga, dinamisasi kebudayaan pada masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan intern atau ekstern masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks yang menembus berbagai tahapan dari kehidupan sosial. Perubahan sosial dikemukakan oleh Gilin dalam Soles Somerjan dan Soles Somerdi, merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial itu sendiri terjadi dalam masyarakat maupun terjadi karena faktor-faktor datang dari luar. Kalau dilihat saat ini terjadi suatu perubahan dalam masyarakat, kebudayaan datang dari luar masyarakat, terlebih dilihat dari segi komunikasi, di mana dalam hal ini masyarakat didorong untuk menghubungkan apa yang didengar dan apa yang dilihat, apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan dengan apa yang diperoleh. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.